tentang pencegahan COVID, di mana pada pagi hari ini saya akan berbicara tentang vaksin COVID-19. Saya memaparkan fakta terakhir bahwasanya saat ini sudah 104 juta ya penduduk dunia telah terinfeksi dengan COVID-19 dan 76 juta yang sembuh, namun meninggal kurang lebih 2,2 juta pasien COVID atau sekitar 0,21%. Nah, bagaimana di negara kita saat ini sudah lewat dari 1 juta, 1,1 juta, 905.000 yang alhamdulillah sembuh, namun ada ya saudara-saudara kita yang meninggal kurang lebih 30.000 orang. Sehingga ini menunjukkan bahwasanya COVID-19 itu bukan suatu hoax atau bukan sesuatu yang dibuat-buat seperti ada hoax yang beredar bahwasanya COVID itu adalah dibuat-buat ya, apalagi kalau kita ke rumah sakit langsung di-COVID-kan katanya ya, padahal sama sekali tidak. Faktanya bahwasanya di rumah sakit semakin banyak penderita COVID, ICU juga hampir full ya, karena masih ada kadang-kala masih ada tempat apa semua. Tetapi ini menunjukkan kita harus aware tentang masalah ini bahwasanya COVID itu ada ya, dan masih sampai sekarang itu menjadi problem. Dan apakah vaksinasi ini akan menyelesaikan masalah COVID? Ya tentu kita sangat berharap bahwasanya COVID bisa berakhir setelah proses vaksinasi ini berhasil, sehingga tentu kita perlu memahami program vaksinasi ini tentu bukan sesuatu yang berorientasi bisnis atau berorientasi mencelakakan kita, tetapi justru adalah berorientasi agar pandemi ini bisa diakhiri secepatnya. Nah, sedikit mengulang sejarah, COVID sendiri itu dimulai ya di Desember ya, di akhir Desember 2019, sehingga makanya diberi nama 19 COVID-19 karena pas di akhir 2019 diumumkanlah bahwasanya ada suatu virus berasal dari Wuhan, China yang kemudian menyebar ke seluruh dunia. Dan ya ukurannya sangat kecil ya, 10.000 milimeter. Artinya kalau kita lihat satuan milimeter di mistar itu 10/10.000-nya. Begitu sangat kecilnya virus ini, memang tidak bisa kelihatan tetapi hanya bisa terlihat dengan mikroskop elektron. Bentuknya dari mana virus ini berasal? Ya dari teori-teori yang ada bahwasanya ini adalah hasil mutasi. Mutasi dari virus corona yang telah ada sebelumnya, yaitu virus yang berasal dari hewan, salah satunya dari kelelawar yang kemudian pindah ke hewan lain dan terjadi percampuran genetik dan terjadi perubahan gen dari virus, sehingga akhirnya virus ini bisa dikenal oleh reseptor atau penerima di dalam tubuh manusia, yaitu S2 namanya, ya, yang banyak sekali di dalam tubuh manusia, termasuk di paru, di saluran napas, di pembuluh darah dan lain sebagainya, sehingga virus COVID ini begitu mudah masuk dan begitu mudah menyebar di kalangan manusia. Makanya mungkin salah satu kebijakan yang selalu masyarakat perlu pahami bahwasanya pasien masuk ke rumah sakit, datang ke rumah sakit dengan kecurigaan dengan ada gejala-gejala COVID, tentu paling pertama tentu kita harus waspadai sebagai COVID. Nanti setelah bisa dibuktikan ini bukan COVID, barulah dia akan dipisahkan, dirawat di tempat non-COVID. Karena memang begitu pasien yang COVID dengan non-COVID dicampur, itu pas sudah hampir pasti dia akan tertular. Demikian pula petugas yang tidak ber-APD lengkap tentunya, begitu dia merawat pasien COVID tanpa APD lengkap, ya dia juga akan berisiko besar untuk tertular. Makanya biasa pasien dengan ada gejala itu akan disuspek, ya, diduga COVID, lalu kita lakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan apakah ini memang COVID atau bukan. Jadi bukan di COVID-kan atau bukan disengaja di COVID-kan, sama sekali tidak ya. Nah, gejalanya mungkin saya ulang sedikit ya, demam utamanya, ada batuk. Ini juga yang sering banyak kita dapatkan, kehilangan penciuman. Kenapa bisa hilang? Karena virus ini menyerang saraf-saraf di hidung, sehingga
gejala-gejala yang khas pada COVID-19 itu adalah hilangnya penciuman ya yang tidak kita dapat pada penyakit-penyakit lain. Jadi kalau ada ini ya perlu kita waspada, ini adalah suatu COVID, bisa juga dia sakit menelan, makanan berubah rasa. Ini juga ya, makanan yang biasanya enak, manis, harum itu berubah jadi berbau busuk, berbau belerang, tidak seperti biasanya. Itu juga salah satu gejala khas dari COVID, namanya parosmia. Kalau yang kehilangan penciuman, anosmia. Bisa juga sakit badan. Nah, ini juga yang pasien-pasien ada datang dengan diare. Ya, padahal dia COVID ya, karena salah satu gejalanya itu bila menyerang saluran cerna dia akan diare ya. Kadang juga datang dengan dispepsia seperti mual muntah, seperti sakit mah. Tapi sebenarnya dia adalah bagian dari gejala COVID. Dia tidak batuk, tidak demam karena gejalanya kadang tidak spesifik. Bahkan ada juga pasien datang dengan serangan jantung ya. Tetapi sebenarnya yang mencetuskan dia kena serangan jantung itu adalah COVID. Ada juga pasien yang datang dengan gejala stroke, lemas paru badan, dan setelah diperiksa ternyata yang mencetuskan stroke pada pasien itu adalah COVID. Jadi bukan, memang gejalanya seperti itu, tidak selalu batuk demam, ya bisa juga berhubungan dengan perut, ya bisa juga berhubungan dengan penyakit lain seperti serangan jantung ataupun stroke. Nah, gejala yang berat apabila dia pasien sudah sesak napas, ada radang paru-paru atau pneumonia sampai kesadaran menurun. Dan kematian oleh kasus COVID itu paling banyak adalah karena napasnya tidak berfungsi lagi atau gagal napas, itu 3-8%. Dan harus dipahami bahwasanya tidak semua orang yang tua ataupun orang yang punya komorbid akan mengalami gejala COVID yang berat. Kadang ada anak muda ya yang tidak ada penyakit-penyakit komorbid juga didapatkan dengan gejala COVID yang berat. Kenapa? Karena respon tubuh kita itu berbeda-beda, dari satu orang ke satu orang lain itu berbeda. Tidak hanya orang yang punya komorbid, diabetes, hipertensi yang akan berat gejalanya, juga pasien-pasien yang muda pun ada yang tanpa penyakit penyerta dia datang dengan gejala COVID yang berat karena respon tubuh yang terlalu berlebihan terhadap virus COVID tersebut. Nah, bagaimana diagnosisnya ini kita sudah pahami bersama ya, tentu dengan PCR ya, swab nasofaring atau swab dari tenggorok ataupun hidung, PCR itulah yang gold standar. Ada sekarang yang sering banyak kita lakukan swab antigen, ini cukup bagus ya karena 80-90% pasien yang swab antigen positif, kalau di PCR itu juga positif. Jadi itu cukup membantu kita dalam mendiagnosis cepat pasien-pasien COVID. Itu hanya dalam hitungan menit kita bisa lihat hasilnya. Karena kalau PCR itu minimal sehari kita butuhkan ya. Kadang ada 2 hari karena dikumpul sampelnya ya. Tapi di rumah sakit UNAS insya Allah bisa cepat karena pemeriksaan PCR di UNAS sudah lama ya. Mulai dari masa awal pandemi itu UNAS salah satu yang mengawali pemeriksaan RT-PCR dari swab untuk COVID-19. Bagaimana dengan IgG IgM? Itu hanya untuk membantu deteksi imun ya, ataupun juga surveillance, tapi bukan untuk mendiagnosis. Nah, penularan saya singgung sedikit ya, tentu dengan droplet, ya pasien batuk, bersin dan juga berbicara ya, jangan hanya batuk dan bersin, kadang berbicara keras, berbicara satu sama lain itu juga bisa menularkan virus ini karena ada droplet ketika kita berbicara. Makanya kita dianjurkan untuk menjaga jarak, juga memakai masker agar droplet tersebut tidak tersembur. Kemudian juga sentuhan pada mata, hidung ataupun mulut, makanya kita dianjurkan untuk selalu mencuci tangan setiap menyentuh sesuatu atau sehabis menyentuh sesuatu, sebelum menyentuh pasien dan sebagainya. Pokoknya kita harus selalu melakukan cuci tangan karena virus ini bisa menular lewat sentuhan. Kemudian ya cuci tangan tentu menggunakan dengan air dan sabun ya, dengan 7 atau 6 langkah. Kemudian kalaupun tidak ada air dan sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung alkohol 70%. Pencegahan lain tentu kita menggunakan masker. Tenaga medis tentu akan menggunakan masker N95 pada daerah-daerah yang memang kontak dengan pasien, ataupun minimal menggunakan masker bedah. Kita bisa menggunakan masker kain dengan tentu yang memenuhi standar, yaitu minimal 2-3 lapis ya, dan juga pori-pori kainnya jangan terlalu besar. Ya tentu kita harus melakukan jaga jarak ya, 1,5-2 meter. Kenapa? Untuk mencegah droplet pada saat kita berbicara, batuk ataupun bersin. Terus ya tentu kita harus menghindari kerumunan karena apalagi yang ini juga banyak terjadi ya, mereka
berkerumun, kami pakai masker, tapi apa yang terjadi di tengah kerumunan tersebut atau di tengah kumpul tersebut sambil makan-makan. Nah, pada saat makan-makan itulah terjadi proses penularan, karena tentu kalau makan kita tidak bisa menggunakan masker, pasti buka masker. Jadi kalau ada kumpul-kumpul sambil makan-makan, ya itu justru salah satu banyak kecolongan, ya termasuk kita di ada beberapa tenaga medis juga kecolongan pada saat dimakan itu ataupun makan dan minum, ya itu memang harus waspada, ya jangan berdekatan, ya karena disitulah kita awas membuka masker sambil makan sambil berbicara, disitulah bisa proses penularan terjadi. Jadi selain menghindari kerumunan, tentu menghindari makan bersama, ya boleh makan sendiri-sendiri atau minum sendiri-sendiri. Nah sekarang kita masuk ke materi pokok tentang vaksin COVID-19. Ya, apa itu vaksin? Ya, Bapak Ibu sekalian, vaksin adalah bahan yang digunakan untuk merangsang tubuh untuk menghasilkan kekebalan atau nama lainnya antibodi terhadap suatu penyakit. Jadi tubuh itu dirangsang dengan zat untuk menghasilkan antibodi atau kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Sedangkan vaksinasi adalah proses pemberian vaksin. Nah, vaksin sendiri itu bisa berasal dari virus, bisa berasal dari kuman, ataupun bisa berasal dari zat, ya dari kuman tersebut yang sudah mati atau sudah dilemahkan, dan ada yang diberikan lewat ditelan seperti misalnya pada vaksin polio, ya ada juga yang diberikan suntikan seperti pada hepatitis, ya hepatitis B, ya, itu kita berikan dengan lewat suntikan. Kemudian virus yang banyak, ya, dan juga termasuk COVID-19. Jadi proses vaksinasi sendiri itu bukan sesuatu yang baru lagi bagi kita. Vaksinasi itu sudah proses yang sudah berjalan, ya. Saya kira kita ada vaksin BCG, vaksin hepatitis dan sebagainya, kita sudah terbiasa, ya, pada anak-anak bayi, ya. Anak-anak kita rutin melakukan vaksin. Yang baru adalah vaksin COVID-19 ini, ya. Nah, banyak vaksin yang sudah beredar. Saya cuma mengambil 3 saja yang mewakili, ya. Kebetulan juga ketiga-tiganya insya Allah nanti akan dipakai juga. Namun yang sekarang sudah tersedia dan sudah dilakukan, sudah ada uji klinis di Indonesia, juga sudah ada izin dari BPOM, itu adalah vaksin Sinovac yang berasal dari Cina, yang kemudian nanti dikerjasamakan dengan perusahaan dari Indonesia itu Bio Farma untuk melakukan produksi massal, ya, di Indonesia. Jadi sebagian yang ada sekarang ini yang memang murni langsung dari sana, tapi ada juga yang berupa bahan yang nanti akan diolah oleh Bio Farma untuk menjadi vaksin. Nah, bagaimana efektivitas ataupun keberhasilan vaksin ini untuk meningkatkan antibodi? Nah, penelitian yang ada di Brasil itu hanya sekitar 50,3%. Namun di di Turki itu bisa mencapai sampai 91%. Artinya keberhasilannya untuk menghasilkan orang yang disuntik vaksin itu terbentuk antibodi terhadap COVID-19. Nah, bagaimana kita di Indonesia dari uji klinis yang dilakukan di Jawa Barat, ya, pada 1.600 sampel itu efektivitasnya cukup lumayan, ya. Ya, cukup bagus, yaitu 65,3%. Nah, jadi WHO memberikan standar bahwasannya vaksin yang dianjurkan itu apabila dia mampu menimbulkan kekebalan melebihi di 50% itu bisa direkomendasikan. Termasuk kita di Indonesia ini uji di Bandung itu menghasilkan keberhasilan atau efektivitas menghasilkan antibodi pada orang yang divaksin itu 65,3%. Nah, virus sendiri, vaksin Sinovac sendiri ini berasal dari virus COVID-19 yang sudah mati ataupun inaktif, ya, dan juga bisa disimpan di kulkas, ya. Artinya penyimpanannya tidak terlalu rumit karena bisa disimpan di kulkas dengan suhu 2 sampai 8 derajat Celcius. Rata-rata kulkas di rumah sakit ataupun ini kan di puskesmas kan bisa ini 2 sampai 8 derajat Celcius. Jadi dia berasal dari virus yang sudah mati. Ini juga menjawab pertanyaan kenapa ada orang yang pasca vaksin itu terinfeksi COVID. Ya hampir pasti kita katakan itu bukan dari vaksinasi, tetapi sebelum vaksin mungkin dia sudah terinfeksi oleh virus COVID sehingga pas sudah vaksin dia dalam masa inkubasi sebelum vaksin, belum ada gejala, pas sudah vaksinasi baru timbul gejala, tapi sebenarnya dia sudah dalam masa inkubasi, jadi sudah tertular duluan. Makanya ada beberapa orang yang pasca vaksinasi dia itu
mempunyai gejala, tapi bukan dari vaksin tersebut karena hampir pasti bukan karena virusnya sudah mati atau inaktif ya. Kemudian vaksin kedua ya itu Pfizer ya diproduksi di Amerika. Ini efektivitasnya dari penelitian yang mereka lakukan pada puluhan ribu orang pasien itu sampai 95%. Cuman ya penelitiannya di Amerika ya. Kelebihan vaksin Sinovac sendiri adalah itu sudah dilakukan di orang Indonesia sendiri karena kalau kita lihat kan Brasil 50%, Turki 91%, artinya ada perbedaan efektivitas sehingga tentu perlu diuji pada orang Indonesia ya. Nah, ini berasal bukan dari virus COVID yang mati tetapi dari mRNA ya. Nanti ini mRNA inilah yang merangsang tubuh jadi seolah-olah virus yang melepaskan mRNA yang kemudian merangsang sel daya tahan tubuh kita untuk terbentuk sehingga terbentuk antibodi. Nah, cuma problem vaksin ini pertama belum ada uji klinis di Indonesia, yang kedua itu harus disimpan di tempat penyimpanan yang cukup ekstrim yaitu minus 70 derajat Celcius. Ini hampir pasti ini kita belum punya ini tempat penyimpanan seperti ini minus 70 derajat itu kulkas khusus. Ada kulkas vaksin itu tidak sampai segitu, paling dia sampai minus 5 derajat. Jadi problemnya adalah penyimpanan virus ini, penyimpanan vaksin ini, sehingga sepertinya ini agak sulit untuk kita gunakan di Indonesia karena akan bermasalah di penyimpanan. Karena begitu tidak disimpan sesuai dengan anjuran suhunya, vaksinnya rusak. Jadi disuntikan tidak ada guna, ya, tidak ada guna, ya, sehingga ini agak sulit untuk kita gunakan vaksin ini kalau penyimpanan sampai minus 70 derajat Celcius itu tidak ada. Kemudian vaksin dari Eropa itu AstraZeneca ya di Inggris itu efektivitasnya sampai 70%. Ini teknologi vaksinnya menggunakan virus lain tapi dimodifikasi sehingga menyerupai materi virus genetik COVID-19, jadi virus yang tidak berbahaya bagi manusia sehingga bisa merangsang juga antibodi. Ini tempat penyimpanannya itu juga sama dengan vaksin Sinovac 2-8 derajat Celcius. Ya kekurangannya ya kita belum ada uji klinis di Indonesia ya. Jadi dari 3 perwakilan vaksin ini ya Sinovac dari China, Pfizer dan AstraZeneca. Ya Sinovac ya tentu sudah ada uji klinis dan ini juga nanti produksi lanjutnya akan dilakukan oleh Bio Farma sehingga inilah yang paling mungkin dilakukan saat ini. Kalaupun nanti ada vaksin-vaksin lain, ya tentu juga bisa ditimbang. Tetapi apa yang ada, apa yang sudah ada penelitian, itulah yang terbaik untuk kita gunakan tentunya. Nah, bagaimana dengan pemberiannya? Ya, vaksin Sinovac ya tentu efektifnya 65,3% diberikan 2 kali pemberian intramuskular. Jadi disuntik di lengan ya 2 kali. Dengan jarak 14 hari. Kenapa harus 2 kali? Karena memang vaksin yang pertama itu adalah untuk memperkenalkan virus terhadap tubuh kita, antibodi kita ya sehingga mulai terbentuk antibodi, dan vaksinasi kedua adalah untuk memperkuat antibodi yang ada. Jadi yang pertama memperkenalkan dulu ya virus ini kepada antibodi kita, nanti kemudian setelah terbentuk antibodi divaksin lagi 14 hari ke depan, maka dia akan lebih kuat lagi untuk memproduksi antibodi sehingga 14 hari berikut itu biasanya maksimal disitulah terbentuk antibodi terhadap COVID-19. Demikian pula Pfizer ya juga pemberiannya yang efektif adalah sampai 2 kali, juga AstraZeneca demikian pula. Nah program vaksinasi oleh pemerintah ya termasuk kita kemarin di Unhas kan dilakukan secara massal di Gor itu. Yang pertama memang diutamakan prioritas adalah petugas kesehatan. Kenapa ini harus dilakukan? Karena mereka yang kontak tiap hari ya. Seperti saya ini ya tiap hari kontak dengan pasien COVID, tentunya harus melakukan vaksinasi ya. Alhamdulillah belum pernah kena, tapi segera ya sudah vaksinasi karena vaksinasi itu seperti kita melakukan infeksi ya tetapi untuk merangsang antibodi. Itu diutamakan 1,4 juta petugas kesehatan. Kenapa? Mereka lah yang tiap hari berhadapan dan juga mereka berpotensi menularkan ke orang-orang di rumahnya ya, anak-anak, istri dan lain sebagainya, keluarga kita. Tidak mungkin kita mengisolasi diri selama merawat pasien COVID. Awal-awal mungkin kita ya terpaksa melakukan isolasi ya 1-2 minggu, tapi ya masa kita harus berpisah berbulan-bulan dengan keluarga. Maka salah satu solusinya adalah melakukan vaksinasi, tentu juga
dengan tadi ya menjaga tadi ya pakai masker, jaga jarak dan lain sebagainya. Itu cuci tangan dan sebagainya, itu tetap menjadi tulang punggung mencegah penularan COVID-19. Jadi 1,4 juta. Jadi petugas-petugas kesehatan yang berada merawat pasien COVID atau berpotensi kontak, pokoknya semua yang di rumah sakit itu sudah berpotensi kontak ya. Karena sudah hampir seluruh provinsi sudah ada penyebaran lokal dari COVID, maka sebaiknya vaksinasi. Ya, jangan termakan hoax ini nanti akan parah, nanti akan begini, nanti kita akan tidak benar sama sekali. Itu adalah hoax yang tidak berdasar ya, karena vaksinasi sendiri sudah sering kita lakukan. Vaksin hepatitis, vaksin polio, BCG itu semua adalah vaksin. Kalau kita tidak percaya vaksin ya tidak usah vaksinasi, tapi kan dari kecil anak kita sudah divaksin ya. Nah, jadi tidak ada masalah ya. Nah, nanti setelah 1,4 juta ini tercover, ya semua teman-teman sejawat di tenaga medis. Kenapa harus itu tadi alasannya? Karena mereka yang kontak langsung, jadi harus didahulukan dulu supaya mereka ya kalau kita dengar data-data kan sudah ratusan itu ya petugas kesehatan baik dokter maupun perawat yang meninggal karena COVID. Ya itu menunjukkan ini bukan suatu kebohongan, ini suatu nyata. Ya makanya mereka harus divaksinasi secepatnya ya untuk mencegah kematian lebih lanjut karena risiko besar tertular karena kontak selalu ya dengan pasien. Kemudian yang kedua adalah petugas publik ya ini PNS dan lain sebagainya ya. Kemudian nanti dilanjutkan dengan lansia. Nah, ini sekarang kan dibatasi usia 59 tahun saja. Ya, kenapa? Karena penelitian yang sudah ada itu adalah sampai 59 tahun, tetapi data terakhir kan sudah bisa digunakan pada usia lanjut. Cuman didahulukan dulu yang petugas kesehatan, petugas publik, barulah lansia. Karena lansia itu efektivitasnya tentu tidak setinggi orang-orang yang muda. Kenapa? Ya imunitasnya tentu tidak sebagus. Ya nanti jadi program berikut ya lansia, kemudian nanti masyarakat yang rentan ya 63,9 juta dan nanti yang terakhir ini yang ya 77,4 juta. Jadi targetnya semua akan dilakukan vaksinasi. Itu kita harus apa namanya kompak dan ya bersatu ya, ini kita harus bersatu melawan COVID ya, termasuk dalam vaksinasi, karena kalau cakupan vaksinasi itu tidak menyeluruh maka virus itu tetap akan beredar ya, tetapi kalau kita semua divaksinasi ya tentu virus ini akan terbentuk nanti herd immunity ya, herd immunity, imunitas kawanan, sehingga virus ini akan hilang. Nah bisa saja sebenarnya herd immunity terbentuk tanpa proses vaksinasi, tetapi korbannya itu kalau 200 juta ya itu sekitar 200 ribu penduduk Indonesia. Kalau 300 juta penduduk Indonesia berarti sekitar 300 ribu korbannya ya, 300 sampai apa namanya cukup tinggi, 300 sampai 900 ribu orang yang akan mati karena COVID ini, sampai ya sampai bahkan lebih dari itu. Jadi akan banyak sekali korban kalau kita mengharapkan herd immunity atau imunitas kawanan yang secara, karena akhirnya ditunggu semua kena infeksi, tapi ya sekitar 0,2% pasien akan mati ya. Jadi banyak sekali, ratusan ribu sampai jutaan penduduk Indonesia akan mati. Maka sebaiknya vaksinasi karena tentu kita akan terbentuk herd immunity, namun korban akan minimal. Nah, apa yang ditanyakan ketika dilakukan vaksinasi? Ya, ada namanya home screening. Jadi pertama itu ditanya apakah Anda pernah terkonfirmasi menderita COVID-19? Ya, apakah iya atau tidak? Apakah Anda sedang hamil atau menyusui? Ya atau tidak? Apakah Anda menjalani ISPA, sesak napas, batuk pilek, 7 hari terakhir? Kita jawab ya atau tentu kita harus jawab dengan jujur karena itu ada penjelasannya. Apakah ada anggota serumah yang terkonfirmasi dengan COVID? Apakah Anda memiliki riwayat alergi berat? Ya, mengalami gejala sesak napas, bengkak dan kemerahan setelah vaksinasi sebelumnya? Apakah Anda sedang mendapat terapi aktif jangka panjang terhadap kelainan darah? Apakah Anda menderita penyakit jantung? Ya. Kemudian apakah Anda menderita autoimun? Apakah Anda menderita penyakit ginjal? Apakah Anda menderita rematik autoimun atau rheumatoid arthritis? Apakah Anda menderita penyakit saluran cerna? Apakah Anda menderita hipotiroid? Apakah Anda menderita kanker? Ya, imunokompromis? Apakah Anda menderita diabetes? Apakah Anda menderita HIV? Apakah Anda menderita asma, PPOK, dan TBC? Itu semua ditanyakan. Tentu kalau ada jawabannya tidak, ya, maka biasanya vaksinasi akan ditunda, ya.
Nah, kenapa? Ya tentu ada penjelasannya ya. Misalnya ada penyakit autoimun atau riwayat alergi ya tentu berpotensi alergi. Tetapi ini tidak mutlak juga kalau kita jawab ya pasti tidak divaksin. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus ya nanti bisa kita jelaskan kalau memang masih ada waktu. Ya misalnya penderita diabetes, apakah kalau diabetes pasti tidak bisa divaksin? Ya bisa. Kalau diabetesnya terkontrol baik, ya HbA1c di bawah 7,5 ya bisa vaksin. Kalau dia HIV juga, kalau CD4-nya di atas 200 bisa vaksin. Kalau dia asma, PPOK, TBC ya bisa vaksin juga. Kalau sudah terkontrol atau sudah sembuh atau sementara pengobatan lebih dari 2 minggu itu masih bisa vaksin. Ya, hipertensi juga kalau terkontrol, ya tekanan darah di bawah 140/90 ya bisa vaksin. Jadi kalau misalnya kita mau vaksinasi tekanan darahnya tinggi, misalnya 150/90, ya misalnya tinggi begitu enggak usah paksakan vaksinasi, tunggu dulu sampai terkontrol, mungkin ditunda beberapa hari ya. Setelah itu dilakukan vaksin setelah tekanan darahnya terkontrol. Kenapa? Karena penelitian menunjukkan belum ada data-data untuk penyakit-penyakit ini. Karena rata-rata yang untuk kemarin penelitian itu adalah pasien-pasien yang sehat. Nah, kemudian bagaimana dengan orang-orang post COVID? Apakah tidak bisa lagi divaksin? Nah, ini juga banyak yang bertanya, banyak yang WA saya, banyak yang menelpon. Orang-orang yang post COVID yang sudah sembuh itu tetap boleh vaksinasi, tetapi tidak prioritas. Ya, yang diprioritaskan dulu adalah orang-orang yang belum terkena COVID, mereka didahulukan. Sementara yang post COVID tetap nanti boleh divaksinasi, tetapi mereka menunggu yang lain dulu selesai, karena orang-orang yang post COVID itu dianggap sedang memiliki antibodi terhadap COVID. Tapi nanti bisa saja dilakukan vaksinasi setelah yang prioritas itu didahulukan, terutama teman-teman kita yang belum pernah terinfeksi. Lagi sedikit ya, ini tentang KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi setelah melakukan vaksinasi. Ada keluhan-keluhan ya. Apa itu? Ya misalnya nyeri di tempat suntikan, ada demam, sakit kepala ya. Dilaporkan saja, kadang-kala dengan obat ataupun dikompres dia bisa hilang, minum paracetamol dia hilang ya. Ada kemerahan di kulit ya. Kalau kemerahannya luas ya lapor biar diberikan obat apa ya. Kalau ringan cukup kompres dingin dan minum paracetamol 1-2 hari dia akan hilang ya. Nah, tetapi yang berat seperti pingsan, reaksi alergi berat ya, reaksi anafilaksis itu memang harus segera ditindaki di rumah sakit, biasanya kita observasi dulu. Tetapi itu bukan karena vaksin ini jelek, bukan sama sekali, tetapi respon tubuh kita yang kebetulan berlebihan terhadap vaksin ini. Ya, risiko itu ada tapi kecil. Ya, kalaupun ada, biasanya tenaga medis itu akan melakukan antisipasi. Itulah sebabnya teman-teman sekalian, ya Bapak Ibu sekalian, begitu nanti sesudah vaksinasi itu tidak langsung boleh pulang. Biasanya 30 menit itu diobservasi dulu. Jangan pergi, tinggal di situ karena di dalam 30 menit itu kita lihat apakah ada reaksi yang akut atau tidak. Kalau ada segera kita tangani. Kalau habis vaksin langsung jalan, apalagi langsung bawa mobil dan sebagainya langsung kerja, ya bisa saja nanti ada KIPI yang tidak terlihat ya ataupun tidak tertangani ya. Nah, setelah kita vaksinasi biasanya kita mendapatkan kartu vaksinasi COVID-19 ya. Ada juga yang berupa sertifikat vaksinasi ya. Jadi biasanya seperti kita pasca vaksinasi itu langsung dapat WA dari Departemen Kesehatan ya berupa sertifikat vaksinasi, dan itu tidak bisa digandakan atau dimodifikasi karena di situ ada barcode-nya ya. Jadi konon saya belum tahu pasti, katanya kalau sudah vaksin begini bisa menggantikan pemeriksaan rapid antigen ataupun swab yang kadangkala diminta ketika kita bepergian. Tapi sejauh mana implementasinya ya tentu kita tunggu kebijakan dari pemerintah. Tapi yang jelas tenaga kesehatan yang sudah vaksinasi itu biasanya mereka akan mendapatkan SMS ataupun WA berupa sertifikat vaksinasi ya. Seperti ini kita sudah mendapatkan vaksin sertifikat. Saya kira demikian penyampaian pengantar dari saya kembalikan kepada Bu Moderator. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dokter Harun atas pemaparannya terkait pencegahan COVID-19 dari segi efektivitas vaksin COVID itu sendiri. Mohon izin Dok, kita panel diskusinya, kita kasih kesempatan dulu kepada Dokter Munawira untuk memaparkan, kemudian kita lanjut diskusi. Ya, siap. Ya. Ya, kepada Dokter Munawira kami persilahkan untuk membawakan topik atau materi terkait protokol kerja selama pandemi COVID-19. Dipersilahkan, Dok. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba screen dulu ya. Sudah kelihatan? Sudah, Dok. Sudah, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia Rumah Sakit Unhas yang sudah memfasilitasi kita untuk berbagi sedikit ilmu untuk teman-teman masyarakat di luar sana tentang vaksin maupun protokol kerja di masa pandemi. Jadi seperti kita tahu bahwa yang tadi sudah disampaikan oleh Dr. Harun, bahwa kita COVID-19 ini sudah mulai merebak di seluruh dunia sejak akhir 2019 dan akhirnya masuk 2020, angka sudah mulai menonjak tajam dan sekitar bulan Juli 2020 pemerintah sudah mungkin dengan berbagai pertimbangan ekonomi dan sebagainya, akhirnya tersabarlah bahwa ada new normal yang akan kita jalani untuk selanjutnya. Nah, pada saat new normal ini kita sudah mulai kembali masuk kerja untuk di luar dari nakes ya, kalau nakes tetap masuk, tetap kita mulai masuk kerja dengan berbagai protokol kerja yang sudah disosialisasikan sebelumnya. Jadi saya coba untuk kita merefresh kembali bagaimana protokol kerja yang seharusnya kita lakukan di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, sebelum saya memaparkan beberapa informasi, kita lihat dulu sama-sama video ini. Jadi video ini sebenarnya mungkin teman-teman sudah ada yang pernah lihat. Ini bagaimana kemungkinan penyebaran virus COVID-19 di area perkantoran. Jadi di sini ada satu orang yang kita dijadikan orang coba yang menjadi pasien yang COVID, mengalami COVID dengan tidak ada gejala. Ini yang mereka setelah dilakukan identifikasi area-area yang sangat berpotensi untuk menjadi area penyebaran, didesinfeksi, dan ini perbedaannya. Jadi ada perbedaan yang sangat signifikan ketika kita menerapkan protokol kesehatan dengan baik dan benar di area kerja. Oke, kita lanjut. Baik. Nah, jadi pada saat kita sudah mulai masuk kerja, sudah mulai masuk new normal dicanangkan oleh pemerintah, di sini pemerintah, Kementerian Kesehatan sudah mengeluarkan surat edaran protokol pencegahan penularan coronavirus disease COVID-19 di tempat kerja. Kalau kita melihat dari surat edaran ini sebenarnya ada dua komponen penting yang sangat berperan di dalamnya. Yang pertama adalah aturan atau kebijakan dari kantor, dan yang kedua adalah perilaku pegawai atau karyawan. Jadi ini sangat berperan erat, harus saling mendukung karena bagaimanapun perilaku karyawan apabila tidak didukung oleh sistem atau kebijakan dari kantor, pencegahan juga tetap tidak bisa maksimal kita laksanakan. Begitupun sebaliknya, sebagaimanapun aturan atau kebijakan yang diterapkan di kantor, apabila perilaku dari pegawai atau karyawan tidak menerapkan yang semestinya, maka penularan akan tetap bisa terjadi di area perkantoran. Nah, bagaimana aturan kebijakan yang di kantor yang sebaiknya seharusnya ada? Yang pertama itu mungkin dari kebijakan dari kantor itu sendiri, bahwa jika memungkinkan tetap melakukan pekerjaan dari rumah,
maka didahulukan untuk dilakukan di rumah. Jadi bagaimanapun apabila bisa menarik kebijakan untuk work from home, sebaiknya untuk tetap dilakukan di rumah. Apabila kan ada beberapa tuh bidang atau ada beberapa bagian dari pekerjaan yang kita tidak bisa lakukan di rumah, baru dilakukan memang yang betul harus ke kantor. Dengan beberapa kebijakan yang mungkin dari kantor harus menetapkan bahwa mungkin ada pengaturan jam kerja, ada shift, atau bisa dilakukan teleworking, termasuk juga kebijakan dari kantor bahwa misalnya apabila terjadi misalnya ada karyawan yang dicurigai atau terinfeksi COVID-19 itu ada kebijakan tentang apa yang karyawannya tetap mendapatkan fasilitas apa ketika dia melaksanakan isolasi mandiri. Jadi ketika isolasi mandiri apakah dari kantor tetap mengatakan bahwa tetap terhitung sebagai kerja selama mengerjakan ini itu, termasuk juga dukungan nutrisi atau vitamin. Walaupun mungkin ya di situasi pandemi ini semua bidang ekonomi terpengaruh, tapi saya rasa dukungan nutrisi atau vitamin ini hal yang sangat baik bisa dilaksanakan di setiap di kantor, dan sudah banyak kantor yang melaksanakan ini. Satu hal yang sangat penting dalam kebijakan di kantor itu adalah adanya tim penanganan COVID atau dari segi K3. Ada tim K3 yang secara proaktif melihat, mengobservasi karyawan apabila ada yang sakit, ada yang bergejala, ada yang mengarah ke arah COVID. Itu K3 harus proaktif dan memberikan, kantor juga bisa memberikan alur bagi karyawan. Misalnya ada karyawan yang merasa bahwa saya misalnya kontak erat dengan seseorang yang dia ketahui positif, atau dia sendiri ada karyawan yang merasakan gejala-gejala yang mengarah ke arah COVID, mereka harus melapor kemana? Supaya pihak K3 ini sudah menyediakan opsi bahwa ketika mereka melapor, mereka harusnya akan diperiksa di mana, hingga tata laksananya seperti apa. Jadi ini kebijakan ini yang seharusnya dari kantor itu sendiri memiliki tim yang bisa membantu dalam penanganan COVID ini. Termasuk pun pada kantor-kantor yang memang bergerak di bidang pelayanan umum, maka kantor itu harus dimodifikasi sebagaimana mestinya sesuai dengan protokol tempat umum dan memperketat penggunaan alat pelindung dirinya. Nah, aturan dari kebijakan di kantor itu terpengaruh juga pada pengaturan lingkungan kerja. Jadi pengaturan lingkungan kerja ini, kantor harus siap bahwa lingkungan kerjanya ini aman untuk dilaksanakan perkantoran yang offline. Jadi yang betul-betul memang mereka harus ke kantor, dan walaupun mereka ke kantor, lingkungan kerja ini tetap aman. Bisa dalam bentuk pemasangan barrier, misalnya pemasangan apabila mau bertemu dengan ada pengunjung yang masuk ke kantor, frontlinernya ada barrier di depannya, dan termasuk juga misalnya di area dalam, di luar dari yang tidak terlalu high touch dengan pengunjung, itu lingkungan kerjanya harus sesuai dengan prinsip ventilasi, durasi, dan jarak. Apa ini ventilasi, durasi, dan jarak? Jadi ketika ditetapkan bahwa ada jam kantor yang tetap karyawan harus tetap masuk, lingkungan itu harus memiliki ventilasi, durasi, jarak. Nah, yang pertama itu ventilasi harus sebaiknya berada di ruang yang memiliki jenis ventilasi yang terbuka. Jadi ada istilahnya itu cross ventilasi, yang bisa udara dalam ruangan supaya terganti dengan udara yang baru. Yang kedua adalah durasi. Jadi ini mungkin tempat-tempat yang banyak orang di kerumunan yang memang protokol kesehatan karena dia mungkin kantornya ini berupa fasilitas umum, maka diusahakan bahwa durasi orang yang datang ke situ itu tidak lama. Jadi misalnya ya, ini rumah sakit, misalnya saya kasih contoh karena kita di rumah sakit itu harus menyediakan sistem di mana pasien tidak terlalu berlama-lama di rumah sakit. Ini yang
maksud dari prinsip durasi. Jadi termasuk pun misalnya di kantor, apabila dia menerima pengunjung itu maka segala sesuatu yang sudah dipikirkan bahwa pengunjung ini membutuhkan apa, alurnya dipercepat sehingga durasi mereka datang itu diperkecil sehingga kontak secara langsung itu bisa dikurangi. Yang kedua, terus yang ketiga adalah jarak. Jadi jarak adalah faktor yang sangat penting juga untuk membatasi, untuk menghindari paparan virus. Yang kita lihat di sini, pembatasan jarak fisik ini minimal 1,5 meter. Jadi setelah kita ini sudah melalui berbagai penelitian bahwa di jarak 1,5 meter itu virus minimal untuk sampai ke orang yang kontak dengan kita. Jadi dengan menjaga jarak itu bisa mengurangi, mencegah terjadinya paparan virus COVID-19 ini. Nah, kita lihat di sini, jadi hal-hal yang sebenarnya sangat simpel. Dengan kita membuka jendela, kita lihat di sini apabila ada 2 orang, kita lihat ada 2 orang, ketika jendela itu ditutup, virus misalnya orang yang laki-laki ini mengeluarkan virus droplet, maka droplet ini akan memenuhi ruangan apabila dia merupakan ventilasi yang tertutup. Nah, ketika kita membuka jendela, maka droplet yang tersebar di ruangan itu menurun dengan sangat drastis. Ini sangat simpel dengan membuka jendela, tapi ini sangat berpengaruh bagi pencegahan penyebaran virus COVID-19. Hal yang sesimpel ini misalnya untuk di toilet itu sudah ada sudah diteliti bahwa ketika seseorang buang air, terutama misalnya dia buang air besar, itu pasien yang misalnya terinfeksi, terkonfirmasi positif, terus dia buang air, sudah diteliti bahwa virus itu juga ditemukan di feses, sehingga ketika seseorang menggunakan toilet sebaiknya ditutup dulu baru di flushing. Itu hal-hal yang simpel, karena kalau toilet masih dalam keadaan terbuka baru di flushing itu partikel virusnya bisa di beberapa penelitian itu partikel virusnya bisa tersebar hingga 1 meter dari tempat asalnya. Jadi memang hal yang simpel adalah dengan menutup jamban baru kita flushing itu sangat baik dalam mencegah penyebaran virus. Jadi kita tetap sebisa mungkin kita menggunakan ventilasi yang terbuka dengan menggunakan beberapa peralatan yang pribadi dan ada pembersihan yang secara rutin dilakukan oleh rumah sakit atau tempat kerja. Jadi tempat kerja punya sistem di mana misalnya AC-nya harus dicuci secara reguler berapa kali. Ada regulasi bahwa tempat kerja menentukan bahwa area-area yang high touch, yang gampang menjadi tempat penyebaran virus itu harus dibersihkan setiap 4 jam. Itu hal-hal yang teknis yang sebenarnya simpel tapi sangat bisa kita lakukan untuk menghindari penyebaran virus. Nah, itu tadi yang kantor atau sistem harus mendukung. Nah, sekarang bagaimana dengan perilaku pegawai itu sendiri? Nah, perilaku pegawai itu yang pertama itu membersihkan area kerja atau peralatan sebelum dan sesudah bekerja dengan desinfektan. Jadi sebisa mungkin seperti tadi yang kita lihat di video, sebelum menggunakan laptop, duduk di kursi, mejanya didesinfeksi. Terlepas apakah sudah dibersihkan oleh cleaning service atau tidak, kita sebaiknya tetap mendesinfeksi kembali semua area yang mungkin akan kita sentuh. Nah, itu yang pertama. Termasuk pun bahwa segala peralatan itu sebaiknya kita gunakan pribadi, pulpen, laptop, komputer, meja, hal-hal yang kecil-kecil itu sebaiknya kita gunakan sendiri, termasuk mungkin alat sholat, peralatan makan, dan sebagainya. Yang kedua adalah cuci tangan secara berkala. Jadi tidak harus menunggu bahwa
sebelum saya makan misalnya. Kalau kita merasa bahwa saya menyentuh area yang bukan area yang sudah saya desinfeksi, maka kita harus memasang di mindset kita bahwa saya harus cuci tangan. Kenapa? Karena itu akan berbeda sekali. Tadi kita lihat di videonya bahwa perempuan yang tidak bicara pun, tidak bicara langsung dengan orang yang terinfeksi itu, di area tangannya itu penuh dengan droplet. Jadi bayangkan penyebaran droplet itu dalam 1 jam itu sangat besar pengaruhnya. Nah, maka ketika kita cuci tangan minimal dengan hand sanitizer itu bisa kita kurangi dengan sangat berbeda. Kita lihat tadi fluoresensnya droplet di tangan ketika kita sudah cuci tangan dan yang sebelum. Yang ketiga adalah hindari menyentuh area wajah. Nah, ini hal yang sebenarnya harus kita biasakan ketika kita berada di lingkungan kantor. Misalnya kita harus tetap menggunakan masker. Itu ada kebiasaan yang kadang kita tidak sadari, menggaruk wajah, memegang hidung, padahal kita sementara menggunakan masker. Kita sedang menggunakan masker. Menggosok mata, itu hal-hal yang simpel tapi bisa kita hindari dan bisa kita biasakan supaya kita bisa mengurangi penyebaran virus, karena port di entry atau tempat masuknya virus itu bisa di wajah itu, di mata, hidung maupun di mulut. Nah, yang keempat itu adalah hindari kontak fisik, segala bentuk kontak fisik. Jadi sudah diketahui bersama bahwa tidak membiasakan lagi yang namanya berjabat tangan, ataupun apalagi kalau kita kan tadi sudah jelas bahwa kita harus social distancing, tidak boleh minimal jaraknya 1,5 meter, 1,5 sampai 2 meter. Kita hindari kontak fisik, jadi pun misalnya kita akan mengkonsultasikan sesuatu, sebaiknya tetap dengan menjaga jarak. Jaga jarak jelas ya, karena setelah jarak satu orang dan yang lain itu, apabila kita menjaga jarak hingga 2 meter, itu asumsinya droplet itu tidak akan langsung sampai di area yang kita hirup nantinya. Jadi sebaiknya kita betul-betul menjaga jarak, menggunakan masker jelas. Sebaiknya yang dibutuhkan untuk perilaku ini adalah konsistensi. Jadi kadang itu kita merasa saya sangat patuh, saya pakai masker kok, tapi di part-part tertentu kita tidak konsisten. Misalnya di sini ada etika batuk atau bersin. Kita tahu bahwa ketika saya batuk, saya harus menutup pakai lengan atau menggunakan tisu, dan tisunya saya langsung buang. Tapi ketika itu terjadi keseharian, kadang kita lupa, kadang kita tidak konsisten. Termasuk pun kita harus menjaga konsumsi gizi yang seimbang dan olahraga. Tapi sekali lagi saya tekankan bahwa perilaku pegawai ini sangat penting, karena ini hal yang sebenarnya simpel kedengaran tapi sering menjadi pusat penyebaran virus. Misalnya makan bersama. Makan kan otomatis itu kita buka masker. Jarak, apalagi kita makan bersama berhadap-hadapan, itu sudah sangat bisa untuk menjadi pusat penyebaran virus, karena ketika kita buka masker, kita sambil makan, droplet yang dari hidung, apalagi kalau sambil bicara, itu bisa jadi itu sudah kemana-mana, apalagi dengan misalnya ventilasi yang tertutup, tidak ada jendela, itu sudah sangat bisa menjadi rantai masuk di dalam rantai penyebaran virus. Jadi yang dibutuhkan adalah konsistensi. Kadang kita merasa saya patuh kok, saya pakai masker terus. Selama di kantor saya pakai masker, tapi ya kalau saya lagi makan, saya makan sama teman, saya buka. Ada beberapa kasus yang sudah kejadian, baik itu di rumah sakit maupun di kantor, pada saat bekerja, ya betul pakai masker, tapi ketika berinteraksi dengan pegawai lain, oh nggak enak, saya punya teman, masa saya tidak makan sama-sama. Hal-hal yang seperti itu sebenarnya sudah harus kita pasang di mindset kita bahwa tidak makan bersama pun tidak mengurangi silaturahmi. Tidak bertemu langsung pun tidak mengurangi silaturahmi, karena ini adalah cara kita untuk saling melindungi. Saya melindungi diri saya dan melindungi orang yang di sekitar saya.
Nah, di kantor itu ada 5 titik yang menjadi tempat yang sangat rawan penularan COVID-19. Nah, titik-titik ini harusnya sebaiknya kita identifikasi, kita tahu, sehingga ketika kita mau menyentuhnya, kita aware bahwa saya sudah pegang gagang pintu. Atau kalau perlu sebelum saya pegang gagang pintu, saya semprot dulu pakai hand sanitizer. Nah, yang pertama, gagang pintu, dispenser atau mesin kopi, fasilitas yang umum kita misalnya gunakan bersama di kantor, jamban, toilet, tombol lift, termasuk dengan kalau kondisinya ruangan tertutup. Ini rawan sekali terjadi penularan COVID-19. Sehingga sebaiknya ini kita identifikasi, baik kantor maupun personal dari karyawan itu harus tahu, oh kalau saya habis pegang pintu, saya harus cuci tangan kembali. Tidak, ya memang sudah resikonya, biasanya kalau kita sudah sering pakai cuci tangan, kita sering pakai hand sanitizer, biasanya tangan agak kasar, tapi lebih baik itu daripada kita terinfeksi COVID-19. Itu hal yang sangat simpel kita lakukan, kalau kita lakukan secara konsisten, itu bisa menghindari penularan. Ini yang tadi saya bilang, menghindari kontak fisik, jadi minimal 1,5 meter jaraknya dengan tetap menggunakan masker. Jadi tidak ada yang kita bilang kita cuma pakai face shield saja atau saya pakai masker boleh dekat-dekatan, tidak. Jadi walaupun kita pakai masker ya tetap jaga jarak. Nah, ini ada beberapa tempat yang sebenarnya mungkin sudah banyak yang pernah lihat bahwa virus itu bisa tinggal di beberapa tempat berlama-lama, bahkan berlama-lama hingga beberapa hari. Misalnya kita lihat kondisi di kantor, ada meja kayu. Nah, di meja kayu itu bisa hingga 2-4 hari virusnya bertahan. Jadi bayangkan kalau kita duduk di meja yang kita tidak desinfeksi. Mungkin ada orang misalnya yang sebelumnya masuk hanya sekedar masuk aja, duduk tidak sengaja menyentuh atau ada droplet yang jatuh ke meja, terus kita tidak desinfeksi, maka di segala area yang mungkin kita sentuh kayu mejanya itu bisa jadi penularan. Apalagi kalau kita gosok-gosok wajah. Atau ada kita tadi itu gagang besi, ini bisa 48 jam, di kertas pun bisa 4-5 hari. Jadi ini hal yang sebenarnya kan kita tidak mungkin menyimpan berkas yang di kantor kita hingga lewat 5 hari baru kita sentuh. Jadi kalaupun kita sentuh, ingat bahwa kita harus tetap pakai masker, dan setelah saya menyentuh, saya tidak akan menyentuh area wajah, dan saya kalaupun misalnya saya membutuhkan, kalau saya punya akses, saya langsung cuci tangan setelah menyentuh berkas-berkas atau dokumen. Ini kita bisa lihat bahwa di kaca bisa 4 hari, di plastik bisa sampai sekitar 5 hari, di baju pun itu bisa sampai 2 hari. Itulah mengapa ketika kita dari kantor, baju itu harus kita lepas, tidak jadi ketika kita pulang langsung lepas, rendam di deterjen, baru kita mandi dan bercengkrama dengan anggota keluarga yang lain. Pun untuk teman-teman yang bekerja di area yang sangat beresiko, misalnya di rumah sakit atau di fasilitas umum, sebelum pulang ganti baju dulu. Jadi kita bawa baju ganti, sebelum pulang baru kita ganti baju, minimal supaya pakaian yang kita pakai yang mungkin itu ketika kita misalnya naik di mobil atau duduk di motor, itu tidak menambah banyak area yang mungkin akan menjadi tempat penyebaran virus. Jadi hal-hal yang sebenarnya teknis, simple, tapi sangat bisa untuk mencegah penyebaran virus. Mungkin ini beberapa referensinya, dan jadi prinsipnya mari kita bersama-sama gotong royong COVID. Jadi bukan hanya medis saja yang berusaha, tapi teman-teman yang bekerja di luar non medis pun harus berusaha supaya memutuskan rantai penularan COVID ini. Jadi kita bersama menghadapi pandemi COVID-19 di Indonesia ini. Mungkin itu saja saya. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke panitia, teman-teman. Ya, terima kasih banyak Dr. Andi Munawira
spesialis patologi klinik. Mohon izin dok, bisa di stop share dulu. Ya, tunggu. Oke, baiklah, itulah tadi pemaparan dari Dr. Harun dan Dr. Muna Andi Minawira. Kita akan masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Ini sudah ada beberapa penanya dok yang masuk. Mungkin saya bacakan dulu ya, nanti untuk berikutnya kita kasih kesempatan kepada peserta atau sahabat sehat rumah sakit online untuk langsung bertanya. Untuk yang pertama mungkin ini pertanyaan buat Dr. Harun. Ini dari Akbar Jaya, dok. Apakah penilaian city value merupakan indikator utama menilai derajat kesakitan dan apakah penilaiannya bermakna pada kasus baru atau kasus reinfeksi? Jika dibandingkan dokter yang mana lebih utama diperhatikan, city value atau marker inflamasi? Ini kayaknya ini dokternya yang bertanya nih. Terus untuk Dr. Mira, bagaimana pandangannya dok mengenai kebijakan dari Kementerian Tenaga Kerja di mana pasien boleh masuk jika hasil swab-nya sudah dinyatakan negatif. Nah, sedangkan kalau dalam buku pedoman kan untuk pedoman COVID itu sudah jika harus bisa masuk kerja itu kalau sudah melakukan karantina atau isolasi mandiri dan bebas gejala dan sudah dinyatakan sehat. Nah, mungkin itu dulu dok. Yang pertama dok, kami persilahkan kepada Dr. Harun untuk menjawab untuk yang pertama terkait city value tadi dok. Oh iya, oke. City value ya. City value itu untuk menunjukkan bahwasanya kalau bahasa awamnya ya banyaknya virus. Semakin rendah nilainya berarti semakin banyak virus tersebut. Kalau semakin sedikit ya semakin kurang. Biasanya dipakai patokan ada yang 38, ada 40. Kalau sudah lebih dari nilai itu maka swab PCR-nya akan terbaca negatif. Nah, bagaimana penggunaannya tentu membantu juga ya, membantu juga. Jadi misalnya ada pasien datang dengan city value anggaplah misalnya 11, setelah kita terapi dia naik jadi 20, kemudian kita swab ulang masih positif tapi dia sudah naik di atas 30, berarti itu kan artinya ada progres perbaikan sebenarnya meskipun swab PCR masih positif ya. Nah, kemudian bagaimana dengan marker inflamasi lain lagi ya? Karena untuk COVID sendiri itu jadi ada beberapa faktor yang kita perhatikan dari virusnya sendiri ya. Dan yang kedua adalah inflamasi dan yang ketiga adalah emboli ya. Itu yang kita harus perhatikan ketika berhadapan dengan COVID. Nah, bagaimana inflamasinya? Inflamasi memang dipengaruhi oleh aktivitas virus, tetapi ingat kadang ada orang yang city value-nya tidak tinggi tetapi inflamasinya berlebih-lebihan. Jadi ada gambaran GGO dan lain sebagainya. Bahkan ada orang yang swab-nya sudah negatif, tetapi inflamasinya masih jalan. Jadi dia sudah negatif, tetapi ARDS masih berjalan. Saya kira ada beberapa banyak tokoh ya yang sudah negatif, tapi kok dia kemudian 1-2 minggu dia anggaplah misalnya dia meninggal. Ya bukan karena infeksi virusnya lagi, tetapi karena inflamasi yang masih jalan ataupun emboli yang terjadi pada pasien tersebut. Jadi aktivitas virusnya kita lihat dari swab PCR dan juga tentu nilai city value cukup membantu, tetapi inflamasi yang terjadi oleh akibat infeksi virus juga akan dinilai seberapa berat, dan ketiga tentu kita nilai seberapa berat koagulasi darah yang terganggu ataupun potensi emboli pada pasien COVID. Itu yang memang kita perhatikan aspek-aspek ini ketika pasien COVID itu ditangani. Itu saja penjelasan dari saya. Saya kembalikan ke Bu. Ya. Terima kasih banyak dok untuk jawabannya. Mungkin langsung lanjut ke Dr. Munawira terkait pertanyaan yang tadi dok. Iya, terima kasih. Jadi ini pertanyaannya sangat baik ya, sangat bagus. Jadi bagaimana kita melihat adanya perubahan kebijakan. Nah, kita harus tahu sejarahnya dulu ini, karena virus COVID-19 ini kan adalah virus yang baru. Jadi waktu di awal kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan dikatakan bahwa dibolehkan untuk masuk kerja kembali kalau sudah dinyatakan negatif dari hasil PCR-nya. Nah, kita harus tahu dulu PCR itu mendeteksi apa.
Jadi di swab PCR itu yang dideteksi adalah materi-materi genetik dari virus. Jadi memang ketika misalnya dilakukan swab nasofaring ataupun di tenggorokan, itu dideteksi di situ ada tidak material genetik, apakah ada RNA virus di dalam sampel swab nasofaring maupun tenggorokan orofaring. Nah, ternyata pada penelitian dilanjutkan penelitian, ternyata setelah misalnya pasien itu terdiagnosis, misalnya hari pertama terdiagnosis positif, ditemukan ada RNA virus SARS-CoV-2 di dalam sampel swabnya. Nah, setelah di hari ke-6 ke atas itu, setelah di swab lagi, bisa jadi hasilnya masih positif. Tapi ketika dicoba untuk dikultur, jadi pemeriksaan swab PCR itu mendeteksi material genetik, tapi tidak mendeteksi bahwa virus itu masih hidup atau tidak. Nah, ketika dia terdeteksi, peneliti coba tuh di hari pertama dia positif, oh iya berarti dia betul ada virus COVID-19 di dalam sampel swabnya. Nah, misalnya ternyata di hari ke-6 ke atas sampai ke-10, misalnya di swab lagi, ditemukan ada material genetik lagi, ada RNA, tapi dicoba oleh para peneliti itu ditumbuhkan. Jadi virus itu setelah kita tahu bahwa ada RNA, ada material genetiknya di dalam, dia dicoba dikultur, ditumbuhkan. Ternyata virus itu tidak tumbuh lagi. Berangkat dari penelitian yang inilah, akhirnya terjadilah perubahan kebijakan. Karena ternyata yang dideteksi itu bisa jadi material genetik dari virus yang sudah mati. Itulah mengapa swab PCR itu digunakan untuk mendiagnosis. Jadi tidak menjadi patokan umum untuk follow up bahwa ini pasien masih positif atau tidak, masih COVID atau tidak. Jadi kalau teman-teman klinisi, Dr. Harun dan teman-teman yang lain itu lebih pada ke klinisnya. Nah, makanya ketika ada perubahan kebijakan yang dulunya harus negatif dulu, dirubahlah menjadi walaupun dia tidak negatif, tidak di swab kontrol, di hari ke-10 insya Allah sudah tidak virulens lagi, dengan tetap harus menjaga protokol kesehatan. Jadi walaupun di hari ke-10 pun misalnya pasien itu di swab positif pun, hasil swabnya itu tidak berarti bahwa pasien itu masih sangat bisa menularkan ke orang lain. Tidak bisa kita generalisir seperti itu. Tapi malah ketika dia positif pun bisa jadi itu yang dideteksi adalah fragmen-fragmen virus yang sudah mati. Sehingga ada perubahan kebijakan menjadi ketika sudah isolasi mandiri, tidak ada setelah bebas gejala, dan untuk misalnya yang tidak bergejala, yang bergejala ditambah 10 tambah 3 hari, itu dianggap sudah bisa beraktivitas kembali. Itu pun dengan tetap berkonsultasi dengan dokternya, karena dokter klinis, dokter paru akan menilai bahwa oh betul secara klinis pasien ini sudah tidak ada gejala dan sudah bisa istilahnya sudah bisa lepas dari masa isolasi mandiri 10 hari tambah 3 atau 10 hari saja atau 10 hari tambah 3 bebas gejala. Mungkin seperti itu ya. Jadi jangan beranggapan bahwa kalau hasil swab saya masih positif, oh saya masih positif nih, padahal walaupun misalnya kita sudah bebas gejala 10 hari. Karena bisa jadi yang dideteksi itu adalah fragmen-fragmen virus yang sudah mati. Jadi PCR tidak digunakan untuk follow up, tapi itu utama untuk diagnosis. Di hari untuk follow up itu teman-teman di dokter klinis itu tetap mengcombine dengan klinis pasien. Mungkin seperti itu. Nah, jadi dok, bisa saya sambung dok. Jadi maksudnya kalau untuk kembali kerja, apakah harus menunggu sampai 14 hari itu, atau kita harus swab kontrol dulu, menunggu sampai hasilnya negatif, atau gimana dok? Jadi kalau di kebijakan yang terbaru sudah tidak menunggu swab kontrol negatif lagi. Jadi ketika sudah 10 hari bebas gejala, dianggap sudah sehat. Jadi sudah bisa masuk kerja dok ya? Dan kalau yang bergejala 10 hari tambah 3 begitu. Jadi tidak ada kontrol swab lagi. Ya, jadi nggak perlu sebenarnya swab
berulang dok ya, misalnya 5 hari swab lagi, 5 hari swab lagi, itu sebenarnya tidak diperlukan ya dok ya? Oke, Iya, terima kasih. kecuali pasien-pasien yang bergejala berat ya. Oh, Jadi kan ada kriteria-kriteria. Itulah mengapa saya mengatakan bahwa teman-teman harus kontrol kembali ke dokternya, menyatakan bahwa karena dokter yang paling tahu bahwa ini masuk kriteria apa, sedang, ringan, gejala sedang atau berat. Karena kalau berat itu tetap ada kontrol swab, itu pun mungkin KU-nya sudah dirawat inap, tapi kalau dirawat jalan dokternya sudah menilai bahwa ini sudah 10 hari bebas gejala, ya kita tidak perlu kontrol swab lagi. Oke, siap. Terima kasih banyak Dokter Mira atas penjelasannya. Mungkin kita langsung masuk untuk sesi berikutnya, sesi penanya berikutnya. Saya persilahkan kepada yang ingin bertanya langsung. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, silahkan dibuka mic-nya. Saya? Ya, silahkan Bapak Ahmad Selani ya. Ya, mau bertanya kepada... Nggak usah panggil Bapak, terlalu tua juga. Mas, kalau begitu. Baiklah, mau bertanya ke siapa? Dokter Harun atau Dokter Munawirah? Atau keduanya? Saya cuma mau tanya 2 kasus. Ini kebetulan saya ada 2 kasus, Dok. Kebetulan saya positif, dinyatakan positif tanggal 21 bulan Januari lalu. Sampai sekarang saya sudah isolasi mandiri 14 hari. Hasil swab saya kemarin masih positif. Tapi saya masih tetap disuruh untuk isolasi lagi. Maka itu saya dioper ke hotel lagi, Dok. Itu bagaimana, Dok? Sedangkan penjelasannya tadi Dokter Munawirah, kalau sudah 10 hari plus 3 tanpa gejala sudah bisa pulang. Itu. Yang kedua, Dok, yang saya mau tanyakan, apakah yang bergejala itu maksudnya timbul gejala, dia sudah negatif, sudah pulang, Dok. Tapi pada saat hari ke-5, hari ke-6, penciumannya hilang. Apakah itu termasuk dibilang bergejala, Dok? Ya? Atau apakah ada gejala-gejala lain yang dikatakan itu bergejala lagi? Terima kasih, Dok. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Mungkin saya langsung persilahkan dulu ke Dokter Harun, Dok ya, untuk memberikan penjelasan. Silakan, Dok. Oh iya, oke. Jadi anosmia itu merupakan salah satu gejala dari COVID. Ya. Ya tadi sudah disampaikan bahwasanya dari kebijakan yang baru itu memang pasien-pasien yang asimptomatik atau tidak bergejala itu cukup melakukan isolasi selama 10 hari yang tidak ada gejala sama sekali ya. Tapi begitu misalnya tidak bergejala terus muncul anosmia atau hilang penciuman, maka dia berubah menjadi pasien bergejala ringan ya, maka dia ya itu tadi 10 plus 3 hari bebas gejala masa isolasi. Dari kebijakan yang ada ini memang membatasi bahwasanya orang yang tidak bergejala, kemudian yang gejala ringan sampai sedang itu tidak perlu swab kontrol, cukup dia 10 plus 3 bebas gejala. Jadi harus 3 hari bebas di gejala-gejala yang ada, termasuk anosmia itu. Kalau masih anosmia berarti masih ada gejala, tunggu dia hilang 3 hari barulah dinyatakan dia bebas gejala, ya itu namanya. Jadi misalnya dia 14 hari anggaplah misalnya 17 hari dia anosmia, ya. Nanti hari ke-17 sudah tidak anosmia, plus 3 dia, barulah dia dianggap bebas isolasi, tapi tidak perlu swab lagi. Sedangkan yang gejala berat itu apa? Pneumonia, ya, respirator frekuensi napasnya lebih dari 30 kali saat datang, kemudian saturasinya di bawah 93, suhu ruangan tanpa oksigen, itu dianggap sebagai gejala berat. Itulah yang harus dievaluasi swab biasanya, dan itu cukup 1 kali. Begitu 1 kali negatif itu dinyatakan sudah untuk evaluasinya ya, swab cuma sekali saja begitu negatif sudah dinyatakan sembuh dari COVID-nya, meskipun biasa masih ada gejala-gejala sekuelenya ataupun gejala sisanya. Itu saja tambahan dari saya, mungkin dari Dokter Munawirah nanti yang lebih melengkapi. Silakan. Terima kasih dok. Ya, silakan Dokter Munawirah. Ya, jadi sebenarnya sama. Jadi kalau pasien itu, kalau Bapak Mas Jailani ini masih mengalami anosmia, berarti masih ada gejala, Mas. Jadi itu tetap dianggap masih ada gejala COVID. Jadi itulah mengapa masih ada
diminta untuk isolasi mandiri kembali. Tapi kembali lagi bahwa setiap kantor punya kebijakan tersendiri kapan mereka akan menerima stafnya untuk kembali bekerja di rumah, misalnya di tempatnya. Misalnya begini, ini dari sisi medisnya, kami dan saya dan Dr. Harun menjelaskan bahwa setelah 10 hari bebas gejala dan plus 3 untuk pasien yang bergejala, itu sudah dinyatakan sembuh. Tetapi kembali lagi, biasanya kantor itu punya rule tersendiri bahwa untuk lebih mengamankan lagi, mereka tetap misalnya setelah ada beberapa kantor yang misalnya setelah isolasi mereka tambah lagi 7 hari misalnya. Jadi itu kembali lagi ke kebijakan. Itulah mengapa tadi saya mengatakan bahwa kita di rumah sakit menyatakan bahwa pasien ini sembuh, tapi untuk kembali bekerja itu kembali lagi ke kebijakan dari kantor. Apakah kebijakan dari K3 kantor, apakah setelah dinyatakan sembuh bisa langsung masuk atau diistirahatkan lagi beberapa hari baru masuk. Mungkin seperti itu. Jadi kalau dari segi klinis masih ada, itu tetap dianggap bergejala dan tetap harus memperpanjang masa isolasi. Mungkin seperti itu. Ya, intinya mau gejala ringan, sedang kalau masih bergejala itu tetap bergejala. Iya. Oke, makasih Dr. Munawira. Pak Ahmad Zailani mungkin sudah jelas ya. Kita langsung beralih ke pertanyaan berikutnya karena ini waktunya. Ya, makasih juga Pak Zailani. Ya. Oke, saya rangkum saja Dok. Ini sudah banyak pertanyaan. Ini paling banyak pertanyaan terkait vaksinasi pada penyintas COVID. Mungkin ini lebih spesifik ke Dr. Harun untuk pertanyaannya, Dok. Jadi apakah penyintas COVID itu bisa melakukan vaksin? Kalau bisa, itu berapa lama, Dok, interval waktu yang dibutuhkan dari terpapar hingga bisa melakukan vaksin? Terus bagaimana cara mendeteksi bahwa sudah terbentuk pada saat setelah vaksin itu herd immunity kita sudah terbentuk? Apakah perlu deteksi lagi atau bagaimana, Dok? Mungkin itu dulu, Dok. Iya, nanti ditambah ya Dokter Munawira karena yang di lab ya. Jadi pertama, apakah bisa vaksinasi pada orang yang post COVID atau tidak? Ya, jawabannya bisa ya. Tetapi untuk saat ini dia tidak prioritas. Ya, kenapa didahulukanlah orang-orang yang belum terpapar COVID? Karena ya vaksin juga kan jumlahnya masih terbatas ini, masih sementara produksi. Jadi didahulukan orang-orang yang belum pernah kena COVID. Sampai kapan? Sampai semua orang-orang yang belum kena COVID itu tervaksinasi, barulah teman-teman yang post COVID itu bisa melakukan vaksinasi. Nah, tetapi ada klausel khusus, artinya kondisi-kondisi tertentu. Misalnya bagi teman-teman yang sangat berisiko tinggi, yang tiap hari kontak, tiap hari sampai pasien-pasien COVID, masih ada kebijakan ya teman-teman yang ada di rumah sakit, seperti di rumah sakit ya, biasanya tentu ya setelah dia negatif ya, setelah isolasi mandiri ya kadar antibodi yang paling tinggi itu ya biasanya 2 minggu ya pasca dia terinfeksi. Disitulah setelah lewat 2 minggu itulah kadar antibodi itu menjadi sangat tinggi. Makanya orang-orang seperti inilah yang biasanya menjadi donor plasma convalescence ya. Jadi kalaupun memang vaksinasi karena sangat berisiko tinggi ya bisa dilakukan cek saja kadar antibodinya terhadap COVID-nya tinggi tidak ya, titernya tinggi atau tidak. Nanti dijelaskan sama Dr. Munawira ya, pasien-pasien yang mau plasma itu biasa diukur juga itu tinggi tidak. Kalau negatif ya ada alasan untuk melakukan vaksinasi ya. Jadi kalau misalnya negatif tidak terbentuk antibodi, apalagi kalau dia orang-orang yang tanpa bergejala itu biasanya antibodinya tidak ada ya ataupun gejala ringan atau sudah lama ya setelah sekian bulan biasa juga dia antibodi itu hilang ya. Pada penyintas seperti ini ya dan dia berisiko tinggi ya bisa untuk dilakukan kebijakan vaksinasi, tapi ada form khusus biasanya pada orang seperti ini. Jadi biasanya sebaiknya ukur antibodi pagi yang betul-betul perlu vaksinasi dan dia berisiko tinggi.
Itu saja tambahan dari saya. Iya. Ya, silakan dokter Eh, Anil untuk ya. menambahkan. Sebelumnya dok, ini juga kalau misalnya dok di antara itu kan vaksin kan 2 kali dok ya pemberiannya. Nah misalnya nih pemberian di vaksin pertama setelah itu kan jaraknya 2 minggu, di interval 2 minggu itu terpapar COVID dok, apakah bisa dilanjutkan untuk pemberian vaksin keduanya atau bagaimana dok? Atau ditunda dulu untuk yang kedua? Pada orang yang misalnya sudah vaksinasi COVID, kemudian dia kena COVID, maka tentu vaksinasi keduanya tidak dilakukan lagi. Oh iya. Tidak dilakukan, ya. Kalau dia demikian pula juga kalau sebaiknya memang diulang di 14 hari. Tapi oleh karena kondisi-kondisi tertentu tidak bisa pas di 14 hari, ya sebaiknya dibawa 1 bulan vaksinasi keduanya, karena tentu semakin jauh jaraknya semakin efek memperkuat vaksinasinya itu ya menjadi kurang kuat kalau terlalu lama atau lebih dari 14 hari. Begitu biasanya yang dilakukan. Terima kasih. Ya, terima kasih dok. Ya, mungkin mau ditambahkan oleh Dokter Munawira, silakan dok. Ya, saya tambahkan sedikit ya karena ini kebetulan saya dari laboratorium juga. Jadi vaksin itu sebenarnya adalah virus yang sudah dimatikan atau diinaktifkan. Kenapa kita kita memvaksin? Karena dengan sama ketika kalau kita punya rumah ada kita menghindari supaya ada pencuri tidak masuk ke dalam rumah, ataupun kalau dia masuk dia tidak berhasil memporak-porandakan rumah. Nah, akhirnya kita bikin pintu lah, kita bikin satpam atau ada apa yang menghalangi supaya pencuri tidak masuk atau tidak merusak isi rumah. Nah, tubuh juga seperti itu, dikasih masuklah virus supaya tubuh mengenal bahwa oh ini ada virus, maka virus ini tubuh akan memproduksi antibodi. Itulah mengapa kita melakukan vaksin. Jadi untuk merangsang antibodi itu kita tidak bisa, tubuh itu tidak langsung bikin antibodi langsung terhadap COVID, tapi dia harus mengenali dulu. Jadi antibodi itu harus mengenali dulu bahwa oh betul ini ada virus COVID, maka saya akan memproduksi antibodi COVID. Nah sekarang ketika misalnya pasien itu sudah positif, sudah vaksin, itu kan dikenalkanlah dia sama virus yang sudah mati supaya tubuhnya memproduksi antibodi. Nah, ketika di perjalanan sebelum sampai vaksinasi kedua dia terkonfirmasi, jadi dia tidak perlu lagi melanjutkan karena dia sudah ketemu dengan virus betulannya. Jadi asumsinya begitu. Jadi kan yang awalnya dikasih vaksin, dikasih kenal sama virus yang sudah mati supaya tubuhnya memproduksi antibodi. Nah, kalau di perjalanan dia ketemu dengan virus yang betulan, maka kita berharap bahwa tubuhnya akan memproduksi betul antibodi yang lebih baik lagi karena sudah betul virusnya yang bukan lagi yang sudah dimatikan, tapi betul virus yang sudah masuk ke dalam tubuhnya. Nah, kalaupun merupakan penyintas, maka ini betul seperti yang dikatakan oleh Dr. Harun bahwa itu ada form khususnya. Jadi diprioritaskan untuk saat ini diprioritaskan yang belum terinfeksi, yang belum prioritas, yang diprioritaskan yang beresiko tinggi sehingga diprioritaskan nakes. Kalaupun yang sudah positif itu nanti ada form khususnya karena ketika sudah positif pun tidak semua baik itu sudah positif ataupun sudah tervaksinasi belum tentu juga bahwa kita bisa memproduksi antibodi. Jadi orang yang positif apalagi yang tidak bergejala yang OTG itu bisa jadi antibodinya rendah atau bahkan tidak ada. Jadi tetap dia membutuhkan vaksinasi nantinya setelah yang prioritas didahulukan. Jadi betul akan ada form khusus. Nah, apalagi antibodi itu dia tidak bertahan sepanjang hari, sepanjang tahun. Jadi itulah mengapa beberapa vaksin itu di booster. Jadi kalau misalnya kayak kita punya anak divaksin pada saat masih bayi, nah pada saat nanti misalnya umur 2 tahun, berapa tahun divaksin lagi karena di booster lagi. Jadi tidak semua antibodi itu bisa bertahan sepanjang hidup kita. Itulah mengapa vaksin kita booster lagi. Nah, jadi apalagi yang misalnya yang positif penyintas pernah positif, ada antibodi, tapi antibodi itu setelah beberapa ada jurnal yang mengatakan setelah 5 bulan, ada yang sampai 9 bulan
tapi paling sering itu di sekitar 4-5 bulan antibodinya sudah mulai turun kembali. Nah, jadi nanti ada form-form khusus di mana kapan pasien-pasien yang orang-orang yang termasuk golongan penyintas ini bisa kita vaksinasi kembali. Cuman pada saat ini itu membutuhkan form khusus, tapi pada saat ini didahulukan untuk yang high risk dulu, untuk nakes-nakes yang memang betul sehari-hari akan terpapar, mungkin seperti itu. Jadi intinya tidak perlu vaksin lagi dok ya, kalau misalnya di tengah jalan di proses itu ketemu dengan virus aslinya, karena sebenarnya memang itu malah sebenarnya lebih ini ya, tubuh bisa lebih aware, sadar karena dapat virus aslinya gitu, bukan yang di nonaktifkan seperti yang terdapat di vaksin. Oke, terima kasih banyak Dokter Mira, Dokter Harun. Mungkin satu kali lagi dok ya, satu sesi terakhir lagi saya kasih kesempatan yang ingin bertanya langsung untuk ini kesempatan terakhir untuk bertanya langsung kepada Dokter Harun dan Dokter Munawirah. Ada yang ingin bertanya, silakan open mic atau raise hand boleh. Oke, mungkin sepertinya sudah jelas ini dok. Ya, oke. Karena tidak ada pertanyaan lagi mungkin ya, sepertinya sudah jelas. Untuk materi kita kali ini terkait pencegahan COVID-19, terkait efektivitas vaksin COVID dan bagaimana protokol kerja selama pandemi COVID-19. Saya ucapkan terima kasih banyak pada dua narasumber hebat kita hari ini, Dr. Harun Iskandar, SPP Konsultan dan SPPD, dan Dr. Andi Munawirah, SPPK, Spesialis Patologi Klinik. Terima kasih banyak dok. Saya Rumah Sakit Unhas bisa berikan aplaus secara virtual kepada dua narasumber kita. Sampai bertemu kembali di program obrolan online untuk bulan Maret dengan topik yang berbeda. Saya tutup kegiatan kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak para sahabat sehat Rumah Sakit Unhas yang sudah bergabung hari ini. Pesannya terkait sesuai dengan topik kita hari ini, jangan lupa tetap selalu jaga protokol kerja, protokol 3M, protokol kesehatan 3M, dimanapun berada, terutama di tempat kerja ya. Tetap memakai masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat, ya, sampai pandemi ini benar-benar berakhir. Dan betul tadi pesannya yang saya petik dari Dokter Mira, bahwa pandemi ini bisa kita lewati dengan bersama-sama, harus bergotong royong, jadi tidak boleh egois ya satu sama lain. Ya, terima kasih Dokter Andi Munawirah dan Dokter Harun Iskandar dok untuk waktunya sudah meluangkan waktu hari ini. Ya, jangan bosan-bosan dok ya, nanti dipanggil lagi kembali untuk jadi narasumber. Ya, oke. Makasih, salam sehat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Iya. Sakit Pendidikan Satelit di bawah Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang beroperasi sejak